الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد وبسند الصحيح المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الثورة الترمذي رحمه الله تعالى وأدام الله النفع بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال باب ما جاء في خاتم النبوة. Giring bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam yang insyaallah penuh dengan keberkahan niki dan ngiring kula sami lanjutkan mudzakarah kajian kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah mudah-mudahan selaku samud gawe niki menjadi tambahan kebaikan tiang kula sami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngiring berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat yang senantiasa kita baca Allah Subhanahu wa taala menjadikan selaku yang belum bersami dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ngiring lanjutan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah sampai pada bab yang membicarakan tentang khatamun nubuwah, stempel kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, wa bihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hatim bin Ismail an Ja'd bin Abdurrahman qala sami'tu as-Sa'ib bin Yazid yaqulu dhahabat bi khalati ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waj'un فمسها صلى الله عليه وسلم سأري فمسها صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوعه وكنت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. Hadis yang pertama yang bicarakan tentang stempel kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Sa'ib ibnu Yazid ibnu Sumamah, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan hajja ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah melaksanakan ibadah haji bersama ayah beliau. Hajjabi ma'a abi, hajjabi abi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu sab'i sinin. Saya pernah melaksanakan ibadah haji basen Sayyidina Sa'id ibnu Yazid bersama ayah saya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu umur saya sab'u sinin, 7 tahun. Masih umur 7 tahun beliau sudah ikut bersama ayah beliau ngiring baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah haji. Beliau termasuk sigar sahabat, termasuk kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari angkatan muda. Sa'id ibnu Yazid yaqulu, beliau katakan zahabat bi khalati ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saya dibawa oleh khalati, oleh bibi saya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khala lamun basa tiang kula sami sai. Sai lagu leman ina, semeton isi ina. Ya beda bahasa Arab bibi dari saudara ibu kita dengan bibi dari saudara ayah kita. Nah, lamun dari bibi dari ibu kita namanya khala.
Lamun paman Khalid. Lamunna bibi dari paman kita namanya ammah. Lamun samama tua ammun. Ya beda pengucapan lamun bahasa Arab. Membahas yang menguasami ja pada doa. Ya tua ya saya. Faqalat, kemudian bibiku mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibna ukhti waji'un." Aizu waj'in. Anak semeton keniki ya Rasulullah dalam keadaan sakit. Sakit nika dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar bahwasanya sakit beliau nika sakit naik. Sakit naik. Kemudian di kalangan ulama kita yang lain juga ada yang mengatakan bahwa beliau ketika itu juga sakit kepala. Ben sakit naik, ben sakit ulun. Sayyidina Sa'ib ibnu Yazid. Qala famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku dengan tangan mulia beliau. Famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap ulun si Sayyidina Sa'ib ibnu Yazid. Dimin marak ni ke entan rosap ulun Sayyidina Sa'ib ibnu Yazid sembuhlah penyakitnya. Selah nahen, selah ulu berkat kemuliaan tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan bahwasanya Sayyidina Sa'ib ibnu Yazid dimin marakni kentan tosa ulun si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbe onos iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saosap ulun nike sampai toa sampai beliau meninggal dunia dinini potek papan sahabat isi tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkah kemuliaan, kehormatan, keagungan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminosa pemarak nike embe tok sahabat isi iman niki sampai leser sampai ninggal dini pote. Dikatakan bahwasanya sebelah niki ja arba aten niki ja terus mudi niki muakhiri kemudian bawa selapun pote lagu sabakat is iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kerja tetap bereng sampai beliau meninggal dunia. Tican keberkahan isi Allah Subhanahu wa taala lewat tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa da'ali bil barakati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan aku supaya aku mendapatkan keberkahan. Keberkahan Nabi, keberkahan di dalam umur. Adik berkah umur Sayyidina Sa'ib ibnu Yazid. Niki menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatabarraku bihi. Bahwasanya mereka mengambil keberkahan. Tunas keberkahan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan rajulun mubarakun. Seorang yang senantiasa membawa keberkahan. Seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaku anggota awak searah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku membawa keberkahan. Kita ingat kisah Ummu Ma'bad. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabiah yang namanya Ummu Ma'bad. Kenyengkeun sahijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam leman Makkah menuju ke Madinah Al-Munawwarah, singgahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di
tenda di perkemahan Ummu Ma'bad. Sekitar 150-an kilometer lamut laman Mekah samangkin. Aran Wadi Qudain. Ia tahu arah perkampungan Ummu Ma'bad. Lamun dengan syarat-syarat bembek ni ke jarang boleh balik. Kemah doang kadu, tenda, pindah-pindah. Mbe tahu nara pupa, ia lain pindah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiring isi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sebagai penunjuk jalannya adalah Abdullah ibnu Uraikab. Diminta oleh Nabi arana perkemahan Ummu Ma'bad. Kenyangkan ni ke Ummu Ma'bad enggak bareng dia jarin doang. Selakian ja. Lalu arep bembek. Jauh bembek-bembek satar. Di min marak ni ke entan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Ummu Ma'bad. Arak kira-kira bembek desak bau terbaik susun jari ayana. Ummu Ma'bad mengatakan, "Ndek nara. Selapu bembek pun jauh isi selakian Abu Ma'bad. Arak sekek munade isi. Bembek ni ke arak sekek munade. Kebetulan muntadek bembek ni ke dia tu lampak. Sakit bembek ni ke. Ande yang kena ni bait susu ni si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ada bed. Oh nggak silap baik. Lamun ara air susu. Lakukan dia mungkin ara air susu ni. Lamun bembek sakit, dia tahu lalu tarik. Dia tahu lalu tebing mana. Dia minta demak si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditepuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bembek ni ke. Kemudian diambillah air susunya. Bengak Ummu Ma'bad. Ini berai air susu bembek ni ke. Padahal setahu beliau bembek sakit di nara air susu. Nimin bait susun si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimin perah air susu ni ke langsung be Ummu Ma'bad. Silap lungguh sangepe ngenem duluan. Silap lungguh baik. Tapi adab seorang tamu mengajarkan kepada tiang ulama sami bahwa selaku seorang tamu lamun tendek man terpesilak si epin balik kurang bagus sabujuluan nebak. Apakah itu kopi, teh kah namanya, jaje kah namanya, nasi kah Nabi juga tak suguhan si epin balik. Lamun tendek man terpesilak adab tajah niki. Lamun tendek man terpesilak ndak mulai dulu. Baru sukul bisu iman dah masa berjualan bisu iman. Diajarkan adab kita. Ummu Ma'bad diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimin marak nikah dan tebe beliau ngenem duluan. Kemudian dimin perah malik diberikan kepada anaknya Ummu Ma'bad. Ipin balik dulu. Adab seorang tamu. Beliau tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menunjukkan adab yang begitu luar biasa tinggi. Akhlak diberikan. Kemudian setelah anaknya barulah Sayyidina Abu Bakar. Barulah kemudian diberikan Abdullah ibnu Uraikab. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Kemudian terakhir diambil perahan dari susu kambing tersebut diberikan kepada Ummu Ma'bad, adean selakian. Diminulik selakian syarat Ummu Ma'bad. Bengak selakian, ya ambil leman darah air susu kambing. Padahal kambing yang lain dia darah berdua susu. Ya ambil leman niki sih. Oh arak baru, rajulun mubarakun. Ini sebut ni si Ummu Ma'bad. Arak supuk dengan mampir. Pun perah bembek sak sakit senu. Pu arak air. Yo ini lalu mana bembek sak sehat doang ini arak air susun. Pun dia sak sakit je arak air. Rajulun mubarakun ini sebut si Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad berberuan ciri-ciri dengan senu. Disebutkanlah sifatnya, ciri-cirinya oleh Ummu Ma'bad. Dimin ngerawas denganmu, sak kanjen mu teduk berdengah isi. Dimin berbasir. Dimin merentah,
Dengan sak kanjeng sak perintah niku langsung doang jadi gawe nabi sah terperintah. Dengan gagah salah enggas meniruan ciri sebut isi umum makna. Badek-badek kerja iya saya isi boyak sih dengan Quraisy isi. Inilah orang yang dicari oleh orang-orang Quraisy yang mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kia daid, maka saya akan beriman di sini Abu Ma'bad. Lama setelah kejadian ini datanglah Ummu Ma'bad ke Madinah Al-Munawwarah. Singkat cerita, saat pertama kali tanda Sayyidina Abu Bakar dimin bedait kancing Ummu Ma'bad adalah bija nikah. Ini kena wamin dapat dengar salai mampir le kemah nikah niki sih. Oh iya ini nak ingat. Ditanyalah Sayyidina Abu Bakar. Penasaran Ummu Ma'bad. Saya dengan mama sak kancil layak semudirik mampir le kemah tiang nikah. Disebutkanlah bahwa itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diminta jauh Ummu Ma'bad kancil bijajari untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memuliakan Ummu Ma'bad dan anaknya dengan memberikan hadiah kepada Ummu Ma'bad atas Nabi, atas ihsannya. Atas kebaikan Ummu Ma'bad yang dulu pernah menyambut membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah beliau ke Madinah Al-Munawwarah. Diberikan hadiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar disebut ulama bahwa bembek nike yang dulu pernah ditepuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup pun kena ngone. Sampai zamannya Khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab masih hidup bembek nike. Tetap loe ai susu. Berkat Nabi, berkat tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh anggota badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa keberkahan. Tiju endoang sila. Tak sampun disebut. Minggu sak juluan, bulan sak juluan. Disebutkan bahwasanya ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkah. Buktinya Nabi kenyangkeun sa hijrah bareng Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dimin telelet isi tengeru. Ada yang mengatakan ular. Dimin sak sompel supel loa isi Sayyidina Abu Bakar isi naen. Pakaian beliau sobek di dalam goa Sur. Kemudian ada satu lubang yang tidak tertutupi oleh sobekan kain Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Munggenjah nisi naen. Dimin marak nikeun tan genjah faludgo. Lelet. Ada yang mengatakan dipatuk oleh ular binatang buas yang ada di dalam lubang itu. Dimin marak nikeun tan telelet Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tertidur di pangkuan beliau. Tahan si Sayyidina Abu Bakar. Beliau maksud beliau supaya jangan sampai istirahatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terganggu. Dimin marak nikeun tan tahan lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sogol ai penentang. Meneteslah air mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bakat muan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimin ngasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau katakan nyesal demenah tinggalan selapu arak saile Mekah. Barulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bercerita bahwa ada binatang buas yang menggigit kaki beliau. Maka dengan keberkahan ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali bertijuk langsung selah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah subuh waktu sakit penentang. Nabi sentawat ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tijuk Nabi jarawat. Isi berkah searan tijuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tijan keberkahan isi Allah Subhanahu wa taala. Niki dalil tentang kebolehan kita mengambil keberkahan dari orang-orang yang saleh. Oh niki kan nabi sih nah. Niki kan nabi, beda dengan orang-orang biasa. Beda dengan orang-orang biasa isi dengan mangkit. Tidak ada nas, tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya ndek kanggo baik keberkahan leman dengan saleh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dar. Maka dengan tidak adanya dalil menunjukkan kebolehan kita mengambil keberkahan dari siapa saja yang kita pandang sebagai orang-orang yang saleh.
dengan sealim, dengan sesoleh, datang bertemu ya misal tiba-tiba yang belum sami. Dianjurkan kita untuk yatabarraku bihi. Mana-mana jak tunas doa. Mana-mana jak tunas doa. Ayah dari Sayyidina ayah dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dimindatang dengan alim atau dengan alim sak gharib, orang asing datang kepada beliau, kebetulan liwat alim beliau, selalu beliau berhadiah kepada sang alim tersebut. Kemudian beliau minta supaya anak beliau, putra-putra beliau didoakanlah oleh orang-orang alim tersebut, sehingga dengan doa orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh tersebut, bidadari nisi beliau menjadi alim luar biasa. Berkat Nabi, berkat doa dengan soleh, berkat doa dengan alim. Maka sebagai contoh tiba-tiba belum sami, andi narak dengan alim, andi narak dengan pacu, andi narak dengan soleh, tunas. Berambian ini dengan toa, dia tahu pacu, dia tahu ende. Nunasa berambil, mungkin dengan tuanya juga membawa keberkahan. Nabi sebab Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudhul barakata min akabirikum." Ambillah keberkahan itu dari orang-orang tua kalian, dari sesepuh-sesepuh kalian. Nyal diminar dengan toa, diminar dengan linsir, tunas doa. Tunas mudah-mudahan satican keberkahan. Yang tak tajah si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik sa mau keberkahan. Qala wa da'ali bil barakati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan aku untuk aku mendapatkan keberkahan. Ai al barakatu fil umr. Wa tawaddaa fa syaribtu min wudu'ihi. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ihtimal apakah berwudunya niki ada keperluan untuk melaksanakan fardu, atau ada keperluan untuk membaca Al-Quran, atau ada keperluan untuk melaksanakan sholat sunnah, atau ada hanya sekedar untuk mengambil air wudhu biasa. Wa tawaddaa fa syaribtu min wudu'ihi. Kemudian aku minum dari sisa wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wudu dengan membaris ataskan wawu. Wudu artinya alat yang digunakan untuk berwudhu, yaitu air. Ada kemungkinan air yang diambil tersebut adalah air terakhir sisa wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kemungkinan juga sisa wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ono sabisu muan, ono sabisu iman, ono sabisu naen. Isin bait isi Sayyidina Sa'ib ibnu Yazid. Isin enam isi Sayyidina Sa'ib ibnu Yazid. Dalam kitab Fiqh Syafi'i dianjurkan niatan jari awal di selesai wudhu ni ke bait. Nah piaranya seukuran iman yang melusami bait, kemudian diminum. Niatan jari awal selaput macam penyakit. Niki Sayyidina Sa'ib ibnu Yazid meminum sisa wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama kita mengatakan yang paling mendekati kebenarannya adalah sisa dari basuhan wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan anggota wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika mun bait menanam isi Sayyidina Sa'ib ibnu Yazid. Qala wa qumtu khalfa dhahrihi. Kemudian setelah mengambil air wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minggu dulu sampun membahas mengenai Sayyidina salah seorang delegasi Quraisy yang diutus oleh orang-orang Quraisy untuk berbaiat untuk melaksanakan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Urwah ibnu Mas'ud Az-Zaqafi yang diutus oleh orang-orang Quraisy untuk dialog bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dimin kembali Sayyidina Mas'ud, Sayyidina Urwah ibnu Mas'ud, ojok dengan Quraisy. Beliau menggambarkan bahwasanya anden wudu searan Muhammad semua kadu tataqatalu isi. Berebut sahabat-sahabat Muhammad untuk mendapatkan bekas air wuduknya Muhammad. Anden bertijuk Muhammad, berebut sahabat-sahabat Muhammad untuk mendapatkan ludahnya Muhammad. Isin gambaran isi Sayyidina Urwah ibnu Mas'ud. Cocok marak niki Sayyidina Sa'id ibnu Yazid juga berusaha untuk mendapatkan bekas air wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatabarraku bihi. Wa kuntu khalfa dhuhrihi, kemudian aku berdiri di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nazartu ilal khatami au ilal khatimi. Kanggon baris atas ta, kanggon baris bawah ta. Kemudian saya melihat ada kemungkinan taharian, ada kemungkinan beliau memang sengaja ingin melihat khatamun nubuwah, ada kemungkinan secara tidak sengaja beliau melihat stempel kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di pundak beliau. Ada kemungkinan juga Rasulullah sengaja memperlihatkan khatamun nubuwah, stempel kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di antara katifaihi, yang ada di antara kedua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eli tengah-tengah niki. Napa bahasa Jawa Sami? Belikat. Antara dua tulang belikat niki, arak di tengah niki. Di tulang belakang yang Jawa Sami niki, arak lu lawang kan? Marak labahan niki di tengah. Disitulah terletak khatamun nubuwah. Mun seriuan si Sayyidina Sa'id ibnu Yazid. Fa idza huwa mislu zirril hajalah. Dimin sermina ni Sayyidina Sa'id ibnu Yazid, beliau menggambarkan bahwa marak kebelik telok burung merpati sih. Kebelik searan khatamun nubuwah niku. Ulama-ulama kita mengatakan bahwasanya khatamun nubuwah niku terletak di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelah kiri, di antara pundak beliau tapi agak ke kiri sih. Kemudian sebagian kalangan ada mengatakan bahwasanya agak kanan. Tetapi mayoritas ulama-ulama kita mengatakan agak kirian. Kenapa? Karena di sebelah kiri inilah terdapat hati kita manusia. Fa idza huwa mislu zirril hajalah. Maka saya melihat bahwasanya ukuran yang namanya khatamun nubuwah nike marak kebelik napiarana marak kebelik telok daru bahasa Jawa marak kebelik telok daru kebelik zirril hajalah. Fas-sahihu annahu kana inda a'la katifihil aisar. Bahwasanya letaknya itu adalah di sebelah kiri. Di pundak sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perbedaan pendapat ulama-ulama kita apakah khatamun nubuwah nikah ada dari sejak beliau lahir, artinya bawaan lahir, atau memang diletakkan setelah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua pendapat niki. Arab sakena mula memang bawaan dari sejak lahir. Ada yang mengatakan ada yang meletakkannya, yaitu Sayyidina Jibril alaihissalam dan malaikat Israil alaihissalam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tak stempel di sini. Ada riwayat mengatakan bahwasanya Al-Hadis Al-Bazzar wa ghairuhu yang menjelaskan bahwasanya ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kaifa alimta annaka nabiyyun?" Ya Rasulullah, nunasang beremben tanduikan tertawa bahwa belum niki nabi sih. Beremben tertawa.
pertanyaan salah seorang sahabat, saya penasaran. Berembe tak tahu diri Nabi. Dengan keutamaan, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi harun tahu diri bahwa ada keutamaan, ada kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sampai makin di kota suci Mekah Al-Mukarramah ara-aran Zuqaq gang. Ara-aran gang Hajar. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la azkuru, aku mengingat bahwa suatu ketika ada batu elek gang ni ke seucapan salam tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batu ni ke ada keutamaan, ada kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, benda mati mengucapkan salam tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tican keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Leman kode seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga si Allah Subhanahu wa taala, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau akan menjadi seorang nabi dan rasul. Disebutkan isi Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah bahwasanya layak di zaman jahiliyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kode arak buyean dan bina marantan yang belum sami samangkin. Arak jangge, arak ruda. Ketika itu ada tari-tarian yang cerita. Arak buyean, tontonan, menina sanari. Masih kode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang kanak tetenak isi batur-batur. Tek lembuyur teh isi. Pergilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimin datang tahu acara ni ke? Dia deman mulai acara kita deman Nabi. Entah terjaga sih Allah Subhanahu wa taala sila. Dimin mulai acara, bila mengandut seluar biasa pedem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pirantan ngasih dimin tu jelur. Begitu terasa panas matahari menerpa wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru ngasih liwat boyan sawibian ni. Ndek boyan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebab sangat ia tak terjaga isi Allah Subhanahu wa taala ada yang dak sermenan sama siap sama rak nikah. Di min maralema aru bercerita batur-batur. Biar biasa merantan tempat sami selalu boyan tancap pada saling cerita pada kanak kan. Apa sih Raja Muhammad pedam mobil ada cara ni mencari buyo ni mungkin. Balik lembu yang malik. Kedua kalinya terulang hal yang sama. Di mina buyo malik dan mulai tarian ni ke acara ni ke tican pedam. Mensari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia nuah serminan hal-hal samara nikah si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah terjaga isi Allah Subhanahu wa taala saran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layak kenyangkeun sak bangun Ka'bah Al-Musyarrafah. Kenyangkeun sak bangun Ka'bah Al-Musyarrafah isi orang-orang Quraisy, Sayyidina Abbas ibnu Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kode-kode Nabi, milu angkat batu. Sekarang dengan salahin belapis entan toa kan. Ada ndak bakat isi batu ni kan berat-berat kan. Terbayang sekarang di Arab Saudi ni ko batu keras-keras. Ndek berarti yang belum sami batu arah Nabi arah agak tanah-tanahan segede. Solah-solahan lamun ni ke batu rijeng sekeras-keras ni ke. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat batu terserminan isi Sayyidina Abbas ibnu Abdul Muttalib. Muhammad tu begini. Buka pakaian sabawa, lipat, pihak dari lapis ada ndak bakat toak si batu. Saya nggak layak dia ke Abah ni ke jamaah senamnya. Searan dengan melombas tawaf, hal yang wajar lah di zaman jahiliyah. Sampun nak ceritaan pada badek niki bahwa layak lamun dengan tawaf mereka sediakan pakaian-pakaian terbersih yang digunakan untuk tawaf. Pakaian ni ke ndeng kanggo terbeli leman harta yang tidak halal. Wandem dengan tawaf mereka datang kemudian menanggalkan pakaian mereka ganti dengan pakaian yang disiapkan.
Berembian dia nepih pakaian nike. Nah di nepih pakaian nike, ia pun sak tawaf telanjang bulat. Dengan jahiliyah niki. Telanjang bulat dan tawaf. Nabi sih al-yawma yabdu kulluhu aw ba'duhu fama bada minhu fala uhilluhu. Hari ini apa yang kalian lihat tuh nih, kena aurat. Bukan berarti saya menghalalkannya, saya membolehkan untuk Anda lihat. Bukan saya menghalalkannya ini. Al-yawma yabdu kulluhu aw ba'duhu fama bada minhu fala uhilluhu. Lagu kepihan pakaian saya sini ya. Tawaf ia pun melombas. Ia pun den haib dengan melombas lain di depan. Julun Ka'bah terlombas. Julun Ka'bah al-Musyarrafah. Riwayat dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Bahwasanya mereka tawaf sudah sambil membaca sayat sabar. Al-yawma yabdu kulluhu aw ba'duhu fama bada minhu fala uhilluhu nin tawaf. Nah Nabi kenyangkan ni ke isi sabu tidak asing lagi orang telanjang di sana, tersuruh ni si, apalagi Nabi masih muda ni ke. Tersuruh isi Abbas bin Abdul Muthalib buka pakaian sebawa dia kembali. Lipat kulapis. Nabi bahasa Jawa sambil mangkir lamun arak dengan lapis tawak isi kain, isi anduk atau isi pakaian pun mengungguk. Pelapis niki Nabi bahasa. Arak bahasa lagi. Pelapis niki. Suruh dilapis toa dia sedang bakar si batu. Dimin dia buka pakaian bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun malaikat Jibril alaihi salam. Lagu suara doang si mereka isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak buka sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dimin marak ni kena kejut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isi pembadak sebalak buka celana ni kepala Nabi. Yang terjaga isi Allah Subhanahu wa taala tidak sampai kesenggitan aurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga aib saran aurat itu. Ia pun disebut dalam Al-Qur'an kena sawah. Sawah artinya sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, andin kesenggitan, andin teman kita lah. Andin teman kita sedengar. Nabi sebab sehingga sawah sesuatu yang buruk. Sawah artinya dua kemaluan. Samudi kan jasa sajun. Sawah disebut. Isi salah ngek. Ia pun disuruh tutup. Benar dengan pegelek-gelek dengan jawaban ni. Isi salah ngek ia pun disuruh tutup. Anda solat disuruh buka ya. Mana Nabi mana mua solat pun disuruh buka. Dengan mangkin selaput tu milih buka ya. Dia tahu ia lengek pun disuruh tutup. Nah, keberkahan inilah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala kaifa 'alimta annaka nabiyyun wa bima 'alimta hatta istayqanta. Bagaimana Anda tahu sehingga Anda betul-betul yakin bahwa Anda seorang nabi? Isi sahabat itu. Qala atani ithnani fi riwayatin, suatu ketika datang dua orang kepadaku. Malaikat Jibril dan malaikat Israil alaihissalam. Qala wa ana bi fathai Makkah. Ketika itu aku sedang berada di tengah padang pasir Makkah al-Mukarramah. Faqala ahaduhuma li sahibihi, maka salah seorang di antara kedua mereka berkata, malaikat Jibril alaihissalam suruh malaikat Israil alaihissalam, belah dada. Syaqqa sadrahu. Belah dada, dibelahlah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasyaqqa batni, memburak dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhraja qalbi fa akhraja minhu maqmara syaitan. Kemudian dia keluarkan hatiku. Dikeluarkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia buang sopok ruang di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selaput yang bersami bedoi. Diminta teh. Nabi arane ruang ni ke dia narak laman syaitan ya goda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun tiang belum sampai masih niki. Nabi sebab nak dengar tetehan tu. Ia pun becat dan tergoda si syaitan. Ia laman tergoda si syaitan. Ruang yang ada di dalam hati kita terpolokat sopok ruang. Laman tama, ia laman goda syaitan. Kemudian diminum marani ke bersih. Isi malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Israil alaihissalam diminum bersih. Ini disebut bitashtin minaz zahabi. Mangkok tepolok hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, elek mangkok yang dibuat dari emas. Tepolok.
mangkok setempuluh atin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibersihkan. Kemudian dipolok balik. Semua itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaten sebenarnya pun dia beridap sakit. Ndek beridap sakit. Operasi niki. Tanpa obat bius. Hebat. Mungkin tiap belum sami operasi ringan saja pasti kado obat bius. Dengan bersunat doang pasti kado obat bius. Kadang dengan bersuntik setiap hari jarum berbius dulu. Niki tanpa obat bius. Dioperasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibersihkan hati beliau oleh malaikat Jibril alaihissalam. Wa ghasala bima'i Zamzam, kemudian dibersihkan dengan air Zamzam. Hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa beliau ketika itu tahu bahwa beliau akan dinobatkan menjadi seorang nabi. Terakhir distempellah dengan stempel kenabian. Dikatakan bahwa semua nabi dan rasul memiliki stempel kenabian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala oleh iman nabi dan rasul. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khususiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain tentepuluan. Nabi tentepuluan baina katifaihi, di antara dua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun nabi-nabi salain ja iman tentepuluan. Stempel kenabian. Lamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja tican si Allah Subhanahu wa taala ile baina katifaihi, antara pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khususiat tipe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bina maratan tiang belum sami sajari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diberikan khususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar isi Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu taala bahwa di antara khususiat yang belum sami sajari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dosa-dosa semut gawe isi yang belum sami ndek narak keperitoan makin marantan umat-umat terdahulu. Namun umat-umat terdahulu ubian gawe salah, ubian gawe dosa aru bertempel di juru lawang. Semenaan ulah ubian menewah tempel di juru lawang. Tiang belum sami ja sebagai khususiat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersepuk dosa salah. Ande ni mampu searah dosa malik ulama-ulama. Badak dengan ya kawa ambu silik dosa searah jari manusia. Niki khususiat tiang belum sami sajari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layak membakar najis umat Nabi Musa alaihissalam dia bakar si najis suruh pelang anggota awal. Tiang belum sami dimitkan si najis ndek teh suruh pelang. Nabi tersuruh sertu bersih doang selesai. Layak dibakar pakaian si najis suruh gunting umat-umat terdahulu. Tiang belum sami cukup. Terbesok terpupuk bersih. Nikilah gambaran ada kekhususan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun kepada tiang belum sami sajari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala hadis kedua. Insyaallah bulan sedatang kemiring lanjutan dengan hadis yang kedua yang menjelaskan tentang khatamun nubuwah atau khatimin nubuwah, stempel kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih jelasnya Nabi sebut baru ini baru serminan oleh kitab Al-Bidayah wa Nihayah lil Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Demikian mudah-mudahan Nabi sebut kaji nike, Nabi saya isi te muzakarah nike, tican keberkahan insyaallah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi perombo ilmu tiang belum sami, mudah-mudahan selalu nike membawa manfaat untuk kehidupan kita, keberkahan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bi sirri asraril Fatihah.